Saya pastikan itu tidak ada. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Penyidikan ini kita akan menemukan, mencari bukti, membuat terang, dan menemukan siapa tersangkanya. Kenapa Pak? Kok ngumpet Pak? Pak Firly. Terseretnya Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus pemerasan mantan Mentan ini menambah daftar panjang saudara kontroversi Firly. Hal ini seolah mencoreng marwah KPK yang seharusnya menjadi lembaga tertinggi dalam mengadili praktik korupsi. Bagaimana nasib KPK ke depannya saudara? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah ada Novel Baswedan, mantan penyidik KPK. Bung Novel, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Sama-sama. Kemarin ada menarik ya, pemeriksaan terhadap Firly akhirnya dilakukan. Ya. Firly keluar dengan menutup wajahnya dan sebagainya. Tapi kalau Anda sendiri melihat Firly Bahuri memimpin KPK sejauh ini bagaimana? Sebetulnya ini kan bukan hal baru. Ketika yang bersangkutan mau menjadi pimpinan di DPR pun, pembahasan di DPR, itu pimpinan KPK saat itu sudah memberikan surat lah, memberitahu bahwa yang bersangkutan punya masalah di KPK. Tapi kan saya tidak tahu kenapa kok kemudian DPR tidak tahu adanya surat dari pimpinan KPK saat itu, Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan. Dan yang kedua, ketika kami pun di KPK, kami sudah melihat banyak indikasi itu. Misalnya? Ketika penanganan perkara sesuatu yang kemudian seperti dihalangi gitu, tidak bisa naik. Itu kan proses yang aneh ya. Harusnya pimpinan KPK ataupun saat dia menjadi deputi penindakan, kalau ada perkara dia harus bersemangat mendorong harusnya. Kan? Atau paling tidak memberikan waktu untuk dibahas secara objektif. Tapi ketika kemudian itu tidak dilakukan, itu menjadi aneh. Bahkan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, yang bersangkutan itu punya kebiasaan kalau ada pegawai KPK bidang penyelidikan atau bagian yang terkait dengan investigasi tentunya, ketika menyampaikan sesuatu yang bersangkutan sering memfoto. Yang foto itu kan aneh, kenapa dokumen penting difoto dan untuk apa kepentingannya. Tapi ternyata di suatu hari pernah kejadian yang foto itu ternyata ditemukan di tempat lain. Artinya kuat dugaan bahwa yang bersangkutan itu membocorkan juga. Oke, untuk kepentingan mungkin memeras dan sebagainya. Kalau membocorkan masa iseng? Nggak mungkin kan? Membocorkan itu biasanya ada harganya dan biasanya itu tidak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya kita bicara dalam kasus CCL ini bukan hal yang baru untuknya. Bukan hal yang pertama. Bukan hal yang pertama untuk Firly. Dan ini bisa saja adalah hal yang benar terjadi. Karena meskipun sampai sekarang kan Polda belum menentukan siapa tersangka atau menetapkan Firly sebagai tersangka begitu. Kalau nggak benar, pastinya Firly akan gagah ya. Firly nggak mungkin nutup muka dan kemudian sembunyi-sembunyi seperti sekarang. Tapi kalau Anda lihat, kenapa Firly bisa begitu, kalau saya katakan begitu mudah ya, lolos dari pelanggaran etik yang beberapa kali terjadi, bahkan dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya juga dia bisa beberapa kali mangkir gitu. Apa yang Anda lihat? Ya, saya yakin perbuatannya Firly ini didukung oleh kekuatan lain di luar KPK. Saya yakin. Kekuatan lain? Ya, kekuatan lain itu apa? Tentunya nanti waktu yang akan membuktikan. Kalau kita ngomong sekarang kan nanti akan dituntut. Siapa itu, buktinya mana, kan repotnya. Dan itu mudah sekali kok. Saya kira orang yang menyimak hal ini pasti mengetahui fakta-fakta itu. Kalau kita melihat terkait dengan Firly yang selama ini bisa berani berbuat seperti itu, termasuk Dewan Pengawas. Ya, saya pernah beberapa kali bicara dengan pimpinan, bahkan Ketua Dewan Pengawas. Dia bilang dia punya tugas tapi tak punya kewenangan. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memaksa pimpinan KPK? Begitu juga dengan seandainya Dewan Pengawas punya bukti yang sangat kuat, Dewan Pengawas tidak berwenang memberhentikan pimpinan KPK. Jadi Dewan Pengawas ada seperti ada dan tiada. Dan Dewan Pengawas yang bisa dia lakukan maksimal adalah menyarankan agar yang bersangkutan mengundurkan diri. Coba bayangkan. Kalau kemudian orang-orang yang berbuat kejahatan atau kesalahan yang serius, yang nggak punya rasa malu, nggak punya integritas, masa iya mau mengundurkan diri? Nah, inilah hal-hal yang kemudian membuat Dewan Pengawas seperti nggak berperan apa-apa. Dan saya khawatir posisi Dewan Pengawas yang begitu lemah itu membuat pimpinan KPK atau oknum pimpinan KPK makin berani untuk berbuat kesalahan. Kalau Firly bisa tidak hadir dalam beberapa pemanggilan di Polda Metro Jaya, kenapa itu ya? Saya nggak tahu. Anda pernah mengatakan kalau ini bentuk Firly meremehkan kepolisian. Ya. Saya yakin dia tentunya menganggap remeh dengan penyidik ya, yang tentunya adalah adik-adik atau junior-juniornya dia gitu ya. Tapi terlepas dari apapun ya, toh juga penyidik dari Polri kan bisa membuktikan dari sumber-sumber yang lain.
Dan saya yakin untuk membuktikan di level sampai seperti Firly Bahuri ini, pimpinan lembaga gitu ya, apalagi lembaganya KPK, maka penyidik Polri tentunya akan hati-hati. Dan kehati-hatiannya itu membuat proses itu agak sedikit lama barangkali. Oke, ada yang khawatir ini jangan-jangan sengaja dilambat-lambatin, akhirnya lama-lama hilang dari peredaran begitu. Anda sendiri ada kekhawatiran juga ke sana tidak? Saya khawatir kemudian tadi ada intervensi-intervensi tertentu yang membuat prosesnya menjadi terhambat. Dan kita melihatnya begini ya, masalahnya Firly Bahuri ini bukan sekedar masalahnya seorang Firly Bahuri yang berbuat dugaan tindak pidana korupsi, tapi lebih kepada KPK-nya yang dirusak. Saya berharap tentunya KPK ini betul-betul bisa kuat. Nah, kondisi begini ini sangat membuat kita harus marah karena kebangetan KPK yang harusnya digunakan untuk lembaga memberantas korupsi, malah justru praktek korupsi banyak di situ. Hari ini kita nggak bilang kasus Firly saja loh, kita lihat kasus rutan KPK, kita lihat kasus Robin yang nggak tertuntaskan. Ya, kasus Harun Masiku sampai sekarang belum. Kasus Harun Masiku banyak sekali dan itu membuat kita harusnya marah dengan situasi. Oke, Anda yakin pada kinerja dari Polda Metro Jaya? Saya percayalah kali ini Polri akan bekerja dengan serius, dengan benar-benar, karena tentunya mengerja atau memproses ini dengan cepat dan benar, ini bagian dari cara menolong KPK. Oke, saat ramai kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly itu kemudian mengeluarkan atau menyatakan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan Harun Masiku. Tadi kita bahas itu ya, udah buron sejak 2020. Ini jadi kritik, jangan-jangan Firly ini mengeluarkan ini karena ada maunya, ada pengalihan isu dan lain sebagainya. Anda sendiri bagaimana melihat pernyataan tiba-tiba Firly ini? Ini setelah 3 tahun, masa baru sekarang? Ya, jadi kalau Firly tiba-tiba ngomongin soal Harun Masiku ya pengalihan isu saja bagi Firly. Saya kira nggak penting lah, nggak penting. Justru itu kewajibannya KPK dan harusnya dari kemarin-kemarin. Menurut Anda KPK tahu sebenarnya keberadaan Harun Masiku? Kalau sekarang saya nggak tahu apakah tahu atau tidak. Kami pun ketika mau disingkirkan, saat itu kami sudah tahu posisi Harun Masiku, kami dapat informasi. Kami sudah menawarkan loh dengan terbuka bahwa kami siap untuk melakukan upaya penangkapan. Tapi kan KPK-nya nggak mau. Ya, saya kok khawatir. Bisa dikeluarkan jadi senjata bagi Firly? Ya. Apapun bisa dilakukan sama dia. Apapun bisa dilakukan oleh Firly. Loh, sekarang bayangkan, dia punya kewenangan. Dia membawai lembaga seperti KPK yang punya banyak perangkat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam konteks investigasi, pencarian dan upaya. Dia punya pegang data banyak sekali dan bisa menjadikan informasi-informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagai bahan sandera atau sebagai bahan ancaman atau apapun lah. Dia bisa berkolaborasi atau digunakan untuk mencari keuntungan dan banyak lagi yang dilakukan. Dan itulah bahayanya kalau pimpinan KPK orang yang tidak berintegritas atau orang yang bermasalah dalam dugaan pelaku tindak pidana korupsi. Ada yang bisa kita lakukan atau ada yang bisa dilakukan oleh memimpin negeri ini untuk mengembalikan marwah KPK? Jadi saya berharap semoga Pak Presiden mau melihat ini sebagai masalah penting dan strategis dan kemudian memperbaiki KPK-nya. Kenapa? Saya kok malah menduga jangan-jangan nggak cuma Firly pimpinan KPK yang bermasalah. Jangan-jangan praktek-praktek korupsi yang sering saya sebut juga itu belum tuntas ditangani di KPK. Ini perlu diusut tuntas. Dengan begitu KPK-nya bisa betul-betul bekerja beratas korupsi sungguh-sungguh, masyarakat semakin percaya dan dia bisa berkontribusi untuk beratas korupsi yang sesungguhnya, bukan cuma pura-pura. Pura-pura ya? Ya, saya khawatir pura-pura. Ada yakin tidak Firly bisa jadi tersangka dalam kasus ini? Kalau ditanya yakin apa tidak, jawabnya sangat yakin sekali. Oke. Jangan-jangan Anda sudah dapat bocorannya juga ini? Enggak. Saya nggak tahu prosesnya ini. Cuman tentunya saya beberapa kali mengkritisi dan saya sering mendapatkan informasi dan saya pernah bersama dengan kawan-kawan IM57 melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya kira kita sangat banyak. Namanya pemerasan, apalagi pemerasan dalam tindak pidana korupsi, itu korbannya adalah pelaku tindak pidana korupsi. Kondisi ini menjadi relasi kuasa. Jadi sulit ketika korban ini diposisikan secara terbuka, apalagi perkaranya ditangani terlebih dahulu. Ini menjadi problem. Orang akan takut kemudian akan membuka apa adanya. Ini menjadi masalah saya kira. Makanya sejak awal selalu saya katakan harusnya kasus pemerasannya terlebih dahulu ditangani agar tidak menjadi relasi kuasa, agar yang bersangkutan akan disampaikan apa adanya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Saya kira di posisi itu
logikanya orang kemudian akan takut karena khawatir kemudian justru malah masalah kasusnya yang bersangkutan yang ditekan-tekan, yang dipaksa-paksakan, gitu ya. Saya bukan membela pelaku tindak pidana korupsi. Tentunya pelaku tindak pidana korupsi harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi ada kemungkinan saja ada tekanan pada Syahrul Yassin Limpo. Saya nggak tahu. Logikanya begitu. Poinnya adalah bagaimana caranya perkaranya Firly Bahuri ini disegerakan. Oke, baik. Novel Baswedan, mantan penyidik KPK. Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu. Sehat selalu.